Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nina. Saya adalah dosen dari Prodi S1 Manajemen Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Nah, sebelumnya saya udah jelaskan bukan sambutan ya, seperti pengantar untuk mahasiswa baru memasuki nanti dunia kerja setelah lulus dari Prodi Manajemen Unusa. Nah, di section 1 kemarin saya udah jelaskan tentang apa sih manajemen gitu ya, prospek kerjanya apa aja sih lulusan dari Prodi Manajemen ini. Nah, yang section 2 saya mau jelaskan tentang kunci-kunci, tips-tips ya, apa saja sih yang bisa dilakukan atau diterapkan oleh maba supaya mereka nanti bisa menjadi lulusan yang lebih berkualitas atau memiliki nilai tambah gitu ya di bursa kerja nantinya ketika sudah lulus, seperti itu. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja masuk ke isinya. Nah, yang pertama ini adalah kunci pokok. Ini adalah kunci penting gitu ya. Apa yang sebaiknya sudah mahasiswa lakukan sedari sekarang. Ya, jadi yang pertama adalah berdoa, ya kan? Mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan gitu ya. Karena sebesar-besarnya usaha kita memang pada akhirnya doa juga yang memuluskan semuanya gitu ya. Jadi usaha iya tapi doa juga iya. Jadi biasakan untuk memperkuat ibadah gitu ya, akan lebih baik gitu ya. Jadi pertama yang paling penting adalah pray atau berdoa. Kemudian kunci yang kedua adalah disiplin. Nah, disiplin itu adalah ketika kita membiasakan disiplin sedari dini ya, melakukan semuanya dengan disiplin, dengan berkelanjutan, dengan terus menerus gitu ya, lama-lama kita akan memiliki pola yang lebih baik di kehidupan gitu ya. Dalam penerapan waktu, penerapan kehidupan tuh lebih baik kalau kita terbiasa disiplin gitu ya. Jadi kita patuh kepada apa-apa yang sudah kita bikin untuk hidup kita gitu ya. Kemudian berikutnya adalah laser fokus gitu ya. Jadi kalau diperhatikannya, kalau namanya sinar laser itu kan cahayanya lurus ya. Nah, itu maksudnya. Jadi laser fokus itu adalah benar-benar fokus kepada tujuan, fokus kepada apa yang mau kita capai gitu ya. Jadi ketika kita memiliki satu keinginan, kita memiliki satu goal gitu ya, kita fokus untuk mencapai itu. Jadi tidak mudah terdistraksi, tidak mudah berpaling, tidak mudah dialihkan, tidak mudah teralihkan gitu ya. Jadi kita punya fokus yang baik. Apakah itu bisa diterapkan mulai sekarang? Iya, bisa. Itu harus diterapkan mulai sekarang, kan? Nah, kemudian yang berikutnya adalah memiliki tekad yang kuat, determine. Kita harus memiliki keinginan yang sangat kuat. Jadi kita nggak cuma bikin goal, kita nggak cuma fokus untuk kesana, tapi kita juga harus berkemauan kuat. Jadi ketika ada obstacle, ketika ada halangan-halangan datang, kita balik lagi, oke, saya punya tekad yang kuat, saya harus capai itu dan saya pasti bisa. Jadi penting untuk kita memiliki tekad yang bulat dan kuat gitu. Nah, berikutnya adalah goal oriented. Jadi biasakan untuk kita punya goal-goal tertentu gitu ya. Misalkan paling gampang nih, saya punya goal dalam akhir bulan ini, akhir bulan Oktober, saya harus baca buku minimal 3 buku. Itu tetap goal namanya ya. Kita punya tujuan, kita punya apa yang ingin kita capai, itu adalah goal. Dan biasakan kita untuk memiliki goal-goal di dalam hidup supaya hidup kita tuh lebih terarah gitu ya, lebih ada jelas gitu ya, kita tuh mau jalannya kemana. Jadi kalau kita udah punya goal, semuanya tuh lebih mudah untuk tercapainya, seperti itu. Untuk yang berikutnya, kunci pokok yang keenam adalah baik kepada siapapun gitu ya, baik kepada semua orang. Jadi kalau ada lagu, baiklah kepada semua orang tapi hatimu jangan, ya itu ada benernya juga gitu ya. Baik atau ramah ya pokoknya baik ya. Jadi kita biasakan untuk baik kepada siapa saja, tapi dengan batasan. So you need to be kind but with boundaries. Jadi kita punya batasan-batasan. Jadi kita harus baik ya kepada siapa aja, kepada teman, kepada staf di kampus, kepada keluarga, kepada saudara-saudara, kepada kakak kelas, kepada adik kelas, kepada bapak parkir, kepada
security, kepada bapak ibu penjaga kantin, perpustakaan, semuanya biasakan untuk kita berbuat baik, ramah ke mereka. Jadi jangan judes-judes, jangan jutek-jutek gitu ya. Kalaupun ada mereka yang jutek, nggak apa-apa, kita tetap baik aja gitu ya, karena kebaikan itu menular. Jadi kalau ada yang bete, dari jauh senyumin aja, disapa, hai gitu. Siapa tahu senyumnya nular ke mereka, siapa tahu kebaikan yang kita keluarkan itu juga membawa kebaikan ke mereka. Jadi poin untuk berbuat baik itu kan bukan kalau orang baik ke kita, kita juga baik, ya itu mah semua orang gampang bisa ya. Tapi poinnya berbuat baik adalah ketika orang berbuat tidak baik ke kita, ketika orang jutek ke kita, ketika orang ngeselin ke kita, kita tetap bisa berbuat baik. That's the true be kind. Jadi kayak the real definition of be kind itu sebenarnya kayak gitu. Jadi ketika orang lain bikin hal yang gak baik ke kita, kita tetap bisa ya baik gitu, memaafkan. Nah itu adalah poinnya jadi be kind. Nah tapi saya bilang with boundaries, dengan batasan. Iya, jadi ketika orang memang kalau jutek doang sih gak apa-apa ya, tapi kalau mereka udah menyakiti, udah sampai membuat kita tidak nyaman, nah itu kalian boleh cut, kalian boleh ungkapkan kayak jangan gitu dong gitu, atau kalian bisa memilih untuk menghindari, karena bagaimanapun kalian juga harus menjaga diri kalian ada di lingkungan yang positif dan lingkungan yang nyaman gitu ya, untuk diri kalian sendiri, untuk kesehatan mental kalian sendiri, untuk kejernihan pikiran kalian sendiri, karena kan kalian adalah mahasiswa, butuh fokus untuk belajar kan. Jadi tetap baik tapi ada batasan-batasannya. Nah berikutnya adalah stay positif. Nah stay positif ini teraplikasikan juga ketika kalian memilih lingkungan ya. Jadi ketika kalian memilih lingkungan atau pertemanan atau tempat tongkrongan gitu ya, usahakan pilih yang memang membawa dampak positif ke diri kalian. Stay positif juga itu melalui pikiran ya. Jadi kita tetap berpikir positif, nggak gampang suuzon gitu ya. Jadi lebih banyakin husnuzon tapi tetap dengan pertimbangan logika ya. Jangan husnuzon mulu terus jadinya dibego-begoin gitu ya. Jadi tetap stay positif gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian dapat challenge, kayak misalkan dapat tugas ini, lebih jangan kayak yang aduh ini pasti susah banget nih, udah nih pasti nggak bisa nih gitu. Itu kan hal yang negatif. Jadi ketimbang kalian berpikir seperti itu, lebih baik kalian biasakan untuk oke, saya pasti bisa tugas ini, saya pasti bisa capai, saya pasti bisa selesaikan gitu. Jadi lebih ke berpikiran positif. Begitu juga untuk penerapan ke hal-hal lain. Jadi penting untuk stay positif. Nah yang berikutnya, yang ke-8, kunci pentingnya adalah kalian harus take care of yourself. Jadi kalian harus menjaga diri, merawat diri. Kenapa sih penting? Kayaknya kok merawat diri harusnya gak penting-penting amat. Nah ini yang sering banget salah ya. Jadi ini yang sering tidak disampaikan di masa kalian sedang berkuliah, di masa kalian sedang menyusun jati diri. Kalian suka nggak dikasih tahu bahwa sebenarnya menjaga diri, merawat diri itu penting. Dan merawat diri itu nggak cuma luar ya, tapi dalam juga. Bagaimana merawat diri dari dalam? Kalau dari dalam, kalian bisa meningkatkan kecerdasan kalian. Kalian bisa educate yourself, baca buku, baca artikel, baca info-info yang penting, menambah pengetahuan, membaca koran, majalah. Intinya kalian menjadi lebih pintar dan lebih berkualitas dari dalam. Kemudian kalian banyak baca ilmu-ilmu agama gitu ya, agama apapun yang kalian anut gitu ya. Kalian bisa meningkatkan kualitas diri kalian dari dalam. Itu juga termasuk tindakan menjaga dan merawat diri dari dalam. Kemudian berikutnya tadi yang saya bilang stay positif, be kind, itu adalah merawat diri kalian dari dalam. Itu penting. Kemudian yang kedua, merawat diri kalian dari luar. Apakah itu penting? Iya penting banget itu gitu ya. Apalagi kalau kalian memang mempersiapkan diri kalian untuk masuk ke dunia kerja. Karena di dunia kerja memang appearance atau penampilan luar itu memang berpengaruh gitu ya. Coba kalian pikir, apakah kalian mau gitu ya bekerja sama dengan orang yang dari luarnya kelihatan acak-acakan, bau, terus ngomongnya nggak sopan, nggak enak, kemudian nggak bagus deh penampilan dari luarnya. Kalian nggak akan mau meluangkan waktu untuk ngedengerin gitu loh. Ketimbang kalau kalian penampilannya udah baik, nggak harus ganteng cantik luar biasa gimana, enggak, rapi aja gitu ya. Jadi kalau kalian membawa diri kalian dengan baik, nanti orang juga akan berkenan untuk ngelirik dan oh ini apa nih gitu, mau untuk mendengarkan kalian gitu ya. Itu pentingnya untuk merawat diri. Nah apakah merawat diri untuk perempuan saja? No, laki-laki juga gitu ya.
Jadi entah laki-laki atau perempuan, biasakan belajar mulai sekarang untuk merawat diri. Merawat diri itu apakah harus luluran, harus maskeran terus? Ya itu boleh, tapi lebih ke menjadi bersih aja gitu ya. Jadi kalaupun kalian malas mandi ya paling nggak pakai minyak wangi, pakai deodoran gitu ya. Jadi nggak bau-bau banget gitu ya. Jadi tetap kelihatan enak dipandang, bagus juga untuk lingkungan, nggak memberikan bau-bau tidak sedap gitu ya. Jadi pembawaan diri kalian yang enak itu juga bakal enak ke diri kalian dan ke orang lain juga kok gitu. Dan itu adalah hal yang positif gitu ya. Nah, kalian kalau mau merawat diri atau mau menjaga diri, merawat diri dari sekarang, kalian bisa paling gampang terapkan di pakai deodoran, pakai parfum. Nggak usah yang mahal-mahal, kan sekarang di minimarket banyak tuh parfum-parfum yang harganya terjangkau tapi wanginya udah seger, udah enak. Tapi kalau kalian mau beli atau pakai parfum yang mahal ya nggak apa-apa juga gitu ya. Jadi intinya biasakan pakai deodoran dan parfum. Kemudian wajahnya itu juga kalau bisa cuci muka jadi lebih seger gitu, nggak kusem-kusem kucel gitu. Kalau misalkan udah kayak mau kucel-kucel gitu, dia dilap tisu gitu. Intinya merawat diri aja yang enak gitu ya. Kemudian gosok gigi kalau misalkan udah berasa kayak kayaknya bau mulut deh gitu. Ya udah pamit aja ke belakang, terus ngunyah permen karet yang mint gitu ya, yang bisa nge-refresh bau mulut misalnya. Kemudian pakai jilbab juga yang rapi gitu ya. Ya bukan berarti saya juga 100% rapi, enggak. Tapi kita semua mencoba untuk selalu dalam penampilan yang prima atau penampilan yang baik kan. Kemudian yang laki-laki juga sama, pakai pakaiannya tuh yang rapi, bukan nggak harus rapi karena orang stylenya beda-beda, yang nyaman di diri kalian gitu ya, yang menghormati diri kalian sendiri gitu pakaiannya gitu ya. Jadi jangan yang masa ke kampus pakai pakaian yang sobek-sobek, pakai kaos-kaos yang udah belel jelek kan sebenarnya kayak tidak terlalu elok untuk dipandang ya gitu. Jadi lebih ke meningkatkan pembawaan diri kalian sendiri aja gitu. Itu adalah pentingnya untuk menjaga diri dan merawat diri. Take care of yourself, karena itu nanti berguna sampai di kemudian hari gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang kayak aduh nggak penting penampilan, yang penting kan innernya, enggak juga ya. Kalau bisa ditingkatkan dua-duanya, inner dan yang dari luar, ya kenapa nggak dua-duanya, kenapa mesti salah satu? Kalau bisa kelihatan good looking dan juga smart, ya kenapa cuman salah satu? Kenapa smart aja tapi not good looking, atau kenapa good looking aja tapi nggak smart gitu ya? Ya kenapa nggak dua-duanya kita achieve, kenapa nggak dua-duanya kita dapetin gitu ya. Nah berikutnya hal penting yang mesti kalian perhatikan juga adalah biasanya anak muda itu akan menghabiskan waktu untuk melihat video-video porno ya. Jadi suka ngeliatin blue film. Kemudian menghabiskan waktu lama untuk ngeliatin porn. Come on gitu ya. Ya nggak usah banyak-banyak waktu yang dibuang untuk ke situ. Karena itu tidak bermanfaat ya. Itu kalian bisa cari secara psikologi, keseringan ngeliat film porno itu berdampak buruk untuk otak kalian, untuk psikologi kalian juga nggak bagus, dan itu merusak sedari dini, sedari kalian masih muda. Sayang banget, padahal kalian juga bisa pakai waktu kalian untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Kalian bisa pakai waktu itu untuk telepon sama orang tua, kalian bisa pakai waktu untuk berhubungan dengan teman-teman kalian yang memang selama ini suportif sama kalian. Kalian bisa pakai waktu itu untuk baca buku, untuk ngelihat YouTube tutorial-tutorial untuk menambah soft skill kalian. Jadi banyak sekali hal yang bisa kalian lakukan ketimbang ngabisin waktu untuk nonton porno. Tuh. Kemudian berikutnya, jangan juga ngabisin waktu untuk ngejar-ngejar lawan jenis. Ya, ngejar-ngejar pasangan. Kayak misalkan kalian menarget seseorang, kalian kejar-kejar banget sampai kalian lupa kuliah, sampai tugas-tugas terbengkalai. Nggak usah gitu ya. Karena waktu yang kalian habiskan untuk itu bisa kalian gunakan untuk meningkatkan kualitas diri kalian. Kalian bisa pakai waktu kalian untuk belajar, untuk menyelesaikan tugas, untuk menjadi lebih baik, nilai-nilainya untuk mencapai nilai-nilai yang lebih baik. Kalian bisa pakai waktu-waktu itu untuk hal yang lebih bermanfaat intinya, daripada ngejar-ngejar lawan jenis. Karena nanti kalau kalian sudah memupuk diri kalian menjadi baik di sejak usia muda,
kalian sudah punya bekal yang baik dari sekarang, ketika nanti kalian di usia matang, yang kayak gitu gampang kok nanti dapatnya gitu ya, karena ya pasti bakal ada aja. Dan justru di masa depan kalian sudah dalam kondisi yang mentalnya lebih siap, kalian sudah dalam kondisi bekerja which is finansialnya juga lebih siap. Intinya kalian sudah jauh lebih siap daripada kalian habiskan waktu untuk ngejar-ngejar lawan jenis sekarang, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya kalian harus menikah di usia yang sangat muda tanpa persiapan. No, that's not good gitu ya. Jadi lebih baik pakai waktunya untuk hal yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah batasi penggunaan sosial media. Bukan berarti nggak boleh, tetap boleh, tapi dibatasi. Karena overconsume, terlalu banyak menghabiskan waktu bersosial media, tapi yang dilihat tidak beneficial, tidak bermanfaat, juga akan rugi. Jadi dibatasin aja penggunaan sosial media gitu ya. Kalaupun ngegame boleh ya, boleh ngegame, tapi asal kalian tahu ada manfaatnya enggak. Kalau kalian main game kemudian jadi juara e-sport, ya oke, ada hal baik yang bisa dicapai. Tapi kalau main game-gamenya ngabisin waktu doang, kuliah terbengkalai, sholat terbengkalai, kemudian hubungan dengan orang tua juga terbengkalai, jadi jauh, buat apa, nggak ada untungnya ya. Jadi no gitu ya. Terus berikutnya, perbanyak baca buku, perbanyak baca artikel, perbanyak baca jurnal penelitian, perbanyak menambah wawasan dan ilmu pengetahuan gitu. Kalaupun kalian maunya nonton karena bukan orang yang suka baca, kalian bisa nonton dokumentasi. Kalau kalian biasanya berlangganan Netflix, kalian bisa lihat di doku seriesnya. Di situ banyak sekali film-film dokumentasi yang bermanfaat gitu. Jadi boleh lihat film tapi ya diimbangi sama nonton yang dokumentasi atau yang bermanfaat intinya. Kemudian berikutnya, biasakan untuk listen more ya. Listen more itu, kalian kan sekarang sudah tahu ya, banyak banget podcast yang mereka menyampaikan info, pengetahuan, sudut pandang yang baru dari berbagai dunia. Kalian bisa dengarkan baik yang podcast dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Cari podcast yang sesuai dengan minat kalian. Misalkan kalian sukanya baca buku, cari podcast yang sifatnya audiobook. Kalau kalian sukanya sesuatu yang sifatnya psikologi, misalkan meskipun kalian jurusan manajemen, gak apa-apa, dengerin aja podcast yang mereka memaparkan tentang info-info dan pengetahuan dari psikologi gitu ya, dari sisi psikologi. Ya nggak apa-apa, kalian jadi lebih pintar kan, bisa manajemen, bisa psikologi juga, that's good. Kalau kalian sukanya music, ya dengerin aja podcast yang menyampaikan info-info terbaru tentang musik. Jadi lebih ke mencerdaskan diri kalian aja gitu. Read more, listen more gitu ya. Nah, hal berikutnya adalah ketika kalian membaca cerita tentang entrepreneur sukses atau tokoh-tokoh berpengaruh, jangan cuman ngelihat dari success story-nya aja, jangan cuman lihat dari cerita suksesnya aja, tapi juga belajar dari kegagalannya mereka. Jadi ketika kalian belajar dari kegagalannya mereka, kalian bisa tahu, oh ketika kegagalannya begini, step yang dilakukan begini. Jadi suatu saat ketika kalian punya usaha, kalian mengalami situasi yang sama, kalian sudah pernah tahu, oh gini caranya, oh gini solusinya waktu itu. Jadi kalian gak cuma belajar dari success story, tapi juga dari failure stories-nya gitu. Belajar untuk menjadi presenter yang baik di setiap kesempatan. Nah, ketika kalian kuliah, itu adalah momen yang baik bagi kalian untuk belajar presentasi, karena kalian nanti akan banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk tugas kelompok yang berakhir pada presentasi. Manfaatkan itu sebaik-baiknya. Jadi selain mempersiapkan materi yang baik, kalian juga menjadi presenter yang baik, menyampaikan materi kalian poin by poin, tapi tidak terlalu luas, tidak terlalu kecil juga lingkupnya, tapi tetap jelas gitu ya. Menyampaikan materi tetap dengan to the point, tapi tetap jelas gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah biasakan untuk mengontrol emosi gitu ya. Jadi tidak mudah berapi-api, tidak mudah emosional,
dan coba untuk menjadi proaktif. Jadi proaktif kalau misalkan kalian ada di suatu pertemuan atau kalian merasa apa yang disampaikan tidak sependapat dengan kalian bisa latihan untuk mengutarakan perbedaan kalian tapi dengan cara yang santun. Banyak orang yang tahu cara melawan atau mengkontra suatu pendapat tapi mereka tidak tahu cara menyampaikan yang baik gitu ya. Nah, mumpung masih mahasiswa, kalian bisa belajar itu dari sekarang. Jadi bagaimana menyampaikan pendapat, menyampaikan opini tapi dengan cara yang baik, santun dan tetap enak didengar, enak disimak seperti itu. Kreatif. Jadi kalian biasakan untuk kreatif ya, apapun itu, karena segimanapun orang mereka pasti punya sisi kreatifnya. Kenapa orang bilang aduh aku mah gak kreatif? Biasanya bukan gak kreatif, karena mereka tidak menggali aja sisi itu. Nah, mumpung masih mahasiswa, kalian sebaiknya gali sedalam-dalamnya sisi kreativitas kalian, karena itu nanti berguna banget untuk kedepannya gitu ya. Kemudian yang berikutnya, biasakan untuk journaling atau mencatat gitu ya. Jadi ketika kalian tiba-tiba ada ide atau apa ya, dicatat aja. Kemudian kalau dalam keseharian ada sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan terjadi, kalian catat aja gitu ya, journaling. Memang agak-agak susah ya untuk membiasakan, tapi it's good gitu ya untuk mencatat keseharian kalian gitu. Kemudian berikutnya adalah, sekarang kan udah zamannya video ya, even saya juga sekarang lagi bikin video. Jadi kalian mulai belajar bikin video-video yang bagus sesuai dengan minat kalian. Jadi kalian bisa jadi content creator dari muda gitu, karena itu nanti bisa jadi portofolio kalian juga kalau kalian masuk ke bursa kerja. Kemudian berikutnya, biasakan untuk pakai handphone, nelpon doang aja ketika kondisi-kondisi tertentu, yaitu belajar dan bekerja. Ketika kalian belajar atau kuliah, biasakan handphone itu untuk di silent atau di mode don't disturb, jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa menghubungi kalian. Jadi ketika kalian lagi belajar, ketika kalian lagi kuliah, kalian bisa fokus gitu ya. Jadi ketika kalian lagi kuliah, jangan sambil main sosmed, main Instagram. Fokus aja untuk kuliah gitu ya. Meskipun bosen ya nggak apa-apa, dan di situ tempat kalian belajar gitu ya. Jadi sebenarnya bangku kuliah itu bukan bangku untuk mendapatkan ijazah aja, tapi poinnya adalah you learn to learning gitu ya. Kalian belajar untuk belajar gitu ya, belajar hal-hal lain. Kalian belajar untuk memanage waktu, kalian belajar untuk menyelesaikan tugas tepat waktu, kalian belajar untuk berkomunikasi dengan orang-orang dengan berbagai background, berbagai sifat, berbagai kebiasaan. Jadi intinya bangku kuliah itu adalah bangku untuk belajar segala hal, nggak cuman materi kuliah aja ya. Jadi balik lagi, biasakan kalau kalian lagi kuliah atau lagi belajar, handphonenya di silent, jadi cuman buat ngangkat telepon aja supaya tidak terdistraksi atau teralihkan gitu ya. Jadi biasakan seperti itu. Kemudian berikutnya, biasakan untuk memiliki rutinitas harian dan mengikutinya. Misalkan biasakan untuk bangun jam sekian, tidur jam sekian, sarapan jam sekian. Jadi ketika kalian sudah punya rutinitas harian, kalian sudah berhasil memanage waktu kalian dengan baik di lingkungan terkecil yaitu diri kalian, nanti lama-kelamaan itu akan menjadi rutinitas yang lebih besar gitu ya, lebih upgrade lagi intinya. Jadi biasakan dari sekarang untuk bikin rutinitas harian yang kalian stick itu gitu, yang kalian patuhi itu. Nah, berikutnya juga belajar bahasa selain bahasa Indonesia gitu ya. Belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa lain yang kalian mau. Yang suka drakor bisa belajar bahasa Korea, yang suka nonton film Thailand bisa juga belajar bahasa Thailand gitu ya. Jadi belajar bahasa-bahasa lain selain bahasa Indonesia. Kemudian berikutnya adalah selalu put effort 100% ke apapun yang kalian lakukan. Jadi letakkan usaha kalian semaksimal mungkin pada setiap hal yang kalian lakukan, jadi nggak setengah-setengah gitu ya. Berikutnya, biasakan juga untuk mengingat nama-nama teman, nama-nama kolega, rekan kerja, kenalan gitu, karena itu semua akan bermanfaat untuk kedepannya. Jadi biasakan ingat nama, meskipun susah ya gitu, tapi ya nggak apa-apa, di latihan mulai sekarang, biasakan mulai sekarang karena itu penting gitu ya untuk kedepannya. Nah, berikutnya kalian belajar Excel, Microsoft Excel
sampai ke level yang paling pro, karena di Excel itu banyak banget rumus-rumus, banyak banget hal-hal yang bisa memudahkan kalian nanti di dunia kerja. Kalau kalian cuma lulusan manajemen UNUSA, itu bagus nggak? Bagus, tapi kalian akan bersaing dengan banyak lulusan lain lagi dari universitas-universitas lain juga gitu, yang mereka juga mungkin memiliki nilai-nilai tambah yang lebih baik gitu. Nah, gimana cara kalian bersaing? Ya kalian juga harus meningkatkan nilai diri kalian gitu ya. Misalkan kalian, saya jago banget Excel, rumus apapun udah cepet gantinya segala macam, jadi biasakan untuk belajar dan mahir di Microsoft Excel dan PowerPoint kalau bisa ya. Kemudian biasakan untuk meningkatkan skill berkomunikasi dan kepemimpinan gitu ya. Kalian bisa capai itu dengan bergabung ke beberapa organisasi di kampus. Kalian bisa gabung ke HIMA, kalian bisa gabung ke BEM, atau banyak banget organisasi-organisasi di lingkungan perguruan tinggi. Kalian bisa ikut itu asal tidak mengganggu kuliah ya. Jadi tetap, itu juga manajemen loh, manajemen waktu gitu kan, manajemen tugas itu bisa diatur, jadi kalian tetap bisa kuliah tapi social life-nya juga tetap jalan gitu ya. Kemudian hal lain yang bermanfaat yang bisa kalian lakukan adalah kalian mulai bikin desain latihan untuk desain web, belajar programming. Jadi ketika kalian lulus, kalian nggak cuma lulus dari manajemen aja, tapi kalian juga punya nilai-nilai di bidang itu, bidang IT. That's good gitu ya. Kemudian biasakan untuk mendengar ketika bertemu orang baru. Seringkali kita kalau ketemu orang baru maunya kita ngomong mulu, tapi kita nggak mau denger. Nah, biasakan untuk menjadi pendengar yang baik juga, karena dari setiap orang mereka memiliki cerita-cerita menarik yang itu nggak akan kita dapat kalau kita mulu yang ngomong. Karena kalau kita ngomong, kita hanya akan mengulang apa yang sudah kita tahu. Tapi ketika kita memilih untuk mendengar, kita akan mendapatkan info baru, kita mendapatkan pengetahuan baru, sudut pandang baru, cerita bermanfaat baru dari orang baru dan banyak orang baru lainnya. Jadi lebih ke habiskan waktu untuk mendengarkan gitu ya, ketimbang ngomong mulu gitu ya. Kemudian berikutnya adalah ingat baik-baik tanggal ulang tahun orang-orang terdekat kalian dan beri kado ke mereka. Karena ya orang-orang yang selama ini paling dekat sama kita, mereka yang selalu support kita, kalau kita nyenengin mereka, doa mereka akan lebih kuat ke kita. Jadi kalau kalian masih punya orang tua, ingat ulang tahun orang tua kalian dan kasih hadiah ketika mereka ulang tahun. Kalau kalian punya saudara kandung, kakak, ibu, atau saudara yang paling dekat sama kalian, tante, om, bude, pak de yang dekat sama kalian, kakek, nenek, ingat tanggal ulang tahunnya, kasih hadiah ke mereka. Hadiahnya nggak harus gede kok, kalian kasih bunga aja mungkin mereka udah seneng. Karena intinya itu bukan hadiahnya tapi momen untuk diingatnya. Karena diingat dan dianggap ada itu adalah hal yang sangat berharga gitu ya. Jadi kalau kalian juga punya sahabat-sahabat terdekat, ingat tanggal lahirnya, kasih kado waktu mereka ulang tahun kayak gitu. Kemudian berikutnya adalah kembangkan hobi kalian. Jadi kalau kalian punya hobi bermusik, main gitar, fotografi, videografi, sinematografi, kalian kembangkan hobi-hobi kalian itu mulai sekarang. Kalau kalian belum punya hobi, cari apa yang kalian suka, apa yang kalian gemar lakukan, itu adalah hobi kalian. Geluti itu, perdalam itu, jadikan itu nilai tambah diri kalian gitu ya. Kemudian berikutnya juga bergabunglah ke kegiatan-kegiatan sukarelawan, voluntary gitu ya. Di Surabaya banyak banget, kalian bisa cari aja. Ada yang peduli anak jalanan, ada yang suka bagi nasi bungkus, ada yang ke yatim piatu. Banyak banget, kalian bisa cari voluntary activity gitu ya. Kemudian berikutnya adalah jangan terbiasa untuk melakukan pekerjaan besar tuh langsung brek gitu, tapi dicicil gitu ya. Karena kalau langsung brek itu kerasa berat, jadi berikutnya ketika kita ada kerjaan lagi, kita akan ngerasa malas untuk memenuhinya. Jadi biasakan untuk mengerjakan pekerjaan itu dicicil pelan-pelan atau dibagi ke porsi-porsi kecil gitu. Dan yang terakhir yang paling penting, biasakan untuk punya rencana beberapa tahun ke depan. Tahun depan saya mau achieve apa? 5 tahun lagi saya mau ada di mana? 10 tahun lagi saya mau ada di mana? Dengan kalian punya goal secara periodik, kalian jadi bisa melihat lagi hidup saya tuh arahnya mau kemana.
tahun depan saya kemana, goalnya kemana, 5 tahun lagi saya harus melakukan apa untuk tiba di posisi yang saya mau. Jadi ketika kalian sudah punya plan, kehidupan kalian akan lebih tertata, lebih jelas arahnya kemana gitu. Oke, nggak berasa kayaknya udah mau 30 menit, udah mulai bosen pasti yang dengerinnya. Jadi untuk section 2 segitu aja. Nanti akan saya lanjutkan section 3, contoh simple dari memanage rutinitas harian kalian, dan nanti saya juga akan tunjukin gimana cara bikin untuk sampai ke tabel-tabel tadi gitu. Oke, segitu aja, sampai jumpa, bertemu lagi di section ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.